Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandili. Bagaimana? Jadi seperti ini Mandili, saya ingin menanyakan mengenai sesuatu hal yang Mandili sudah lakukan dari apa yang kami perintahkan kemarin malam. Apakah Mandili sudah berhasil menemukan sebuah buku yang dimana buku itu dari segi bahasa ataupun tata tulisannya Mandili sendiri tidak tahu? Seperti ini. Waktu saya bertemu dengan kalian dan kalian menugaskan saya untuk mencari kitab yang dimana kitab itu adalah kitab yang kalian cari dengan ciri-ciri tulisan ataupun bahasa yang memang sangat asing. Nyatanya setelah saya ketemu kalian, saya mendatangi kepada Paman Maronda dan saya menanyakan. Paman Maronda hanya tersenyum. Akhirnya setelah itu saya pulang ke tempat Paman Maronda dan mencari kitab-kitab yang kalian maksud. Di sana banyak sekali kitab-kitab ataupun buku-buku. Tapi semuanya tulisannya pun sama. Bahasanya pun seperti bahasa-bahasa biasa. Tidak ada bahasa ataupun tulisan yang memang mencurigakan ataupun tulisan yang sangat aneh. Saya sudah mencari di berbagai simpanan yang dimana Paman Maronda sering menyimpan buku-buku yang sering dibacanya. Berarti belum ada gambaran mengenai kitab yang pernah dicuri oleh Paman Maronda ya? Belum. Lalu apakah pada saat pertemuan Mandili dengan Paman Maronda Paman Maronda bercerita sesuatu hal lain yang mungkin itu bisa dijadikan sebagai informasi? Paman Maronda selalu menyebutkan perguruan lembut pejagoan, itu saja. Ya, yang jadi masalah perguruan lembut pejagoan setelah diselidiki oleh sahabat kami, perguruan itu benar-benar tidak ada di tempat yang sudah kau katakan. Apakah lembut pejagoan sudah berbeda alam dengan kita? Walau alam, kami tidak tahu. Yang jelas di sana menurut informasi dari sahabat kami tidak ada apapun. Apakah kalian sudah mendatangi hutan Sukun Gebang yang kemarin waktu kita ketemu dan mendapatkan nama itu dari Paman Maronda? Untuk datang ke hutan Sukun Gebang, jujur saja kami belum datangi tempat itu. Namun pihak dari kerajaan Singosari sudah pernah mendatangi wilayah itu dan tidak menemukan perguruan lembut pejagoan. Mungkin seperti ini, karena perguruan lembut pejagoan itu berurusan dan juga berkaitan dengan bangsa yang berasal dari Yuda Barera, mungkin saja perguruan itu benar-benar disembunyikan secara rapi oleh pihak mereka. Terus bagaimana mengenai Paman Maronda, apakah bisa bebas atau? Oh iya, saya baru ingat waktu saya mencari buku ataupun kitab-kitab yang kalian cari, saya ada salah satu, memang di situ ada kotak hitam sudah berdebu tapi terkunci sangat rapat. Saya tidak tahu di dalamnya berisi tentang apa, saya tidak tahu. Kotak hitam? Iya. Sudah tidak berdebu. Terlalu besar, ada di pojokan rumah dari Paman Maronda. Kitab-kitab yang biasa sering dibaca ataupun buku-buku yang sering dibaca Paman Maronda memang ada tempat sendiri. Saya sudah mengeceknya dan terus tidak ada bahasa-bahasa yang memang sangat mencurigakan. Tapi ada satu yang memang itu sangat tertutup dan terkunci. Saya tidak tahu kuncinya di mana. Apa itu ya? Kemungkinan sih bisa juga itu. Itu terpisah dari buku-buku yang lain. Terpisah, tempatnya terpisah dari buku-buku yang biasa Paman Maronda sering baca. Seperti ini, sebenarnya kalau kita rentetkan ceritanya, Paman Maronda pernah mencuri kitab dari perguruan lembut pejagoan itu saya rasa sudah lama. Kalaulah Paman Maronda sekarang sudah bisa menguasai bahasa mereka, berarti buku itu benar-benar disimpan dengan rapi dan dipisahkan dari buku lainnya. Ada kemungkinan yang ada di dalam kotak hitam itu, Mandili, itu adalah kitab yang sedang kami cari. Cuma kan permasalahan kuncinya ya? Terkunci. Yang saya tidak bisa untuk mengambil paksa ataupun membongkar tempat itu.
Sedangkan saya ketika ketemu sama Maronda itu sangat terbatas. Saya hanya diberikan waktu hanya beberapa saat saja. Ketika saya berbicara ataupun ngobrol dengan Paman Maronda pasti selalu diawasi. Dan ketika saya ngobrol terus menerus, tidak lama pasti saya disuruh keluar. Terus apalagi yang harus saya lakukan? Ya, untuk sementara itu saja dulu, Mandili. Nanti kalau ada informasi yang lain, mungkin Yang penting tugas dari Mandiri sekarang mungkin yang paling tepat adalah mengawasi Paman Maronda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak diketahui oleh kita. Apakah perlu saya tanyakan waktu ketika saya ke tempat Paman Maronda di dalam tempat patungan itu, saya menanyakan apa isi di balik kotak yang saya lihat itu? Ya, jika memang itu bisa dilakukan, bisa Mandiri tanyakan dan juga tanyakan sekalian keberadaan dari kuncinya. Tapi kenapa Paman Maronda sekarang sering tertawa? Ya, Kayak seperti biasanya ketika makhluk ditahan, tentunya cemas. Tapi saya melihat Paman Maronda bukan malah cemas atau takut, malah dia itu selalu menggambarkan selalu ceria, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah dia itu akan baik-baik saja. Sedangkan saya yang melihatnya itu sangat khawatir. Belum lagi teriakan-teriakan dari warga yang selalu diucapkan bunuh, 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 dan bunuh. Mandili, Paman Maronda itu sebenarnya dia orang yang kritis, makhluk yang kritis. Dia tertawa, saya rasa menertawakan keadaan sekitar yang begitu miris. terus seperti ini. Paman Maronda juga saya rasa dia sudah benar-benar menerima apapun keadaannya, apapun yang terjadi terhadapnya. Dia sudah benar-benar mau menerima apapun itu. Iya, ikhlas. Sudah ikhlas. Walaupun hukuman terberatnya itu mati, Paman Maronda itu sudah tidak menghiraukan mengenai itu. Paman Maronda sudah mengusahakan semaksimal mungkin dari waktu Paman Maronda mengetahuinya sampai detik ini. Ya. Kan itu juga sudah cukup lama. Namun tidak ada yang menghargainya. Nah, sekarang kita yang sudah berusaha ingin membantu dan mencari tahu informasi apa saja yang Paman Maronda ketahui, malah kondisinya seperti ini. Mungkin seperti ini saja. Malam ini saya akan mencoba bertemu dengan Pak Lurah dan meminta waktu izin untuk bertemu dengan Paman Maronda untuk menanyakan mengenai kitab itu. Namun untuk besok siang, jika Mantili ingin menanyakan mengenai kunci dan kotak itu, lakukan saja biar kita bisa padukan. Baiklah, ya sudah. Saya akan kembali ke tempat Paman Maronda untuk mencari tahu apa isi di balik kotak yang saya lihat itu. Terima kasih banyak Mantili. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Sebenarnya seperti ini, Mas. Kita berusaha mencari kitab itu kan kita tidak tahu loh ya. Apa isi dari kitab itu? Apakah hanya cara mempelajari bahasa mereka seperti kamus ataupun di situ aja sebuah ilmu-ilmu yang tertulis juga Layaknya kitab. Nah, di sisi lain di sini Tuan Raja Donggobilo adalah makhluk yang cerdas. Nggak kepikiran. Tuan Raja Donggobilo sedikit saja membaca sebuah kitab, dia itu seolah-olah langsung meresapi seluruh isi kitab itu. Kenapa nggak kepikiran dari kemarin? Donggobilo Nah, kita mempunyai sahabat yang Cendekiawan. IQ-nya di atas rata-rata loh Mas. Iya, Nah, dia kan besar. maka dari itu bagaimana cara kita bisa bertemu malam hari ini dengan Maronda agar kita bisa menanyakan mengenai kitab itu, keberadaannya di mana, agar kita bisa meminjamnya. Jadi sih langsung mendekat mari kita deh. Paman Maronda bisa mengetahui bahasa mereka karena membaca kitab itu. Ya. Kita tidak akan kesulitan jika Tuan Raja Donggobilo bisa membaca dan mengerti bahasa mereka. Yang jadi masalah Tuan kan, Raja. Haji. iya kan jadi Donggobilo, masalah. Bro. Walaupun kita memiliki Tuan Donggobilo yang pintar, cerdas, cuman yang dibaca belum ada. Ya Mau maka baca apa? kita temui Pak Lurah, kita
Kita berarti keluar dari hutan ini, Naik pulang taksi. naik motor ke Larangrio. Larangrio. Tarik lurah. Ngapain anjing? Ya ya ya. Cukup lawan warga. Aduh aduh. Ambil tuh. Ayo kan bismillah. Apa ya orang mana yo? Lurah yo. Pohang. Pohang. Lurah Pohang. Ya. Lurah Pohang. Assalamualaikum Pak Lurah. Salam. Assalamualaikum Pak Lurah. Ada apa kau memanggilku? Apakah kalian sudah bisa membawa bukti? Yang dimana itu membuktikan Pawan Maronda atau orang gila itu tidak bersalah. Mohon maaf sebelumnya Pak Lurah. Jika memang adanya saya memanggil Pak Lurah ke sini itu mengganggu apa yang sedang Pak Lurah lakukan. Namun kedatangan saya ingin bertemu dengan Pak Lurah bukan bermaksud saya ingin menunjukkan bukti itu. Lantas, apa maksud kalian memanggil saya? Sedangkan saya menunggu kalian bertemu dengan saya membawa bukti di mana Maronda itu tidak bersalah. Sampai detik ini kalian belum bisa membuktikannya. Sebenarnya bukti yang sudah jelas-jelas terjadi selama ini Paman Maronda tidak pernah menyakiti para warga. Walaupun di sini Paman Maronda melakukan hal-hal yang aneh. Itu Bukti ucapan tidak cukup. Sedangkan mata warga itu lebih banyak. Warga banyak sekali yang melihat kecurigaan ataupun tingkah laku dari si Maronda. Selalu memberikan sesuatu yang dimana itu adalah dianggap oleh warga sangat membahayakan. Loh, harusnya kan sebenarnya para warga dan Pak Lurah sendiri mewajari akan hal itu. Maronda itu orang gila. Dia tidak memiliki pikiran untuk berbuat sesuatu yang tidak dicurigai oleh warga. Saya memahami itu. Maronda memang berbeda dengan warga yang lain. Bisa dikatakan dia gila. Iya. Tapi yang namanya aturan, entah itu orang gila yang melakukan ataupun warga biasa, tentunya aturan tetaplah aturan. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan keadilan Pak Lurah. Maksudmu bagaimana? Tidak menunjukkan keadilan. Seperti ini, aturan di dalam lingkungan dari Pak Lurah itu kan aturan yang hukuman untuk seseorang yang melanggar hukum. Namun dalam konteks orang Konteks gila ini, di sini. harusnya aturan tersebut yang berlaku untuk orang-orang yang sadar yang melakukan hal jahat seperti yang Pak Lurah sudah ada aturan itu, tudukan. Sedangkan di sini Maronda adalah orangnya kehilangan pikiran. Apakah aturan tersebut masih bisa dilakukan terhadap orang yang gila semacam Maronda? Dengan pikirannya yang mohon maaf dia sengkleh seperti itu. Apakah kau pernah menjadi pemimpin di suatu wilayah? Memang belum. Tapi pemimpin juga berangkat dari rakyat. Iya, saya tahu. Iya. Memang ada beberapa aturan yang dibedakan, di mana aturan itu harus dijatuhkan kepada makhluk yang memiliki pikiran normal, dan aturan itu dijatuhkan kepada pikiran yang dikatakan kurang waras. Tapi semua harus dipertimbangkan dengan apakah perilaku dari warga di situ itu membahayakan atau tidak. Lagi pula, ketika dibanding-bandingkan atau dimusyawarahkan, yang namanya aturan bisa dijatuhkan itu harus melewati persetujuan banyak orang, banyak warga. Sedangkan mana mungkin saya menjatuhkan aturan yang dimana itu aturan warga lebih banyak mendukung Paman Maronda ataupun makhluk gila itu bersalah, atau saya harus menjatuhkan atau membela kalian hanya beberapa makhluk saja. Saya rasa kurang adil. Sudah menjadi kebiasaan di mana ketika ada makhluk yang bersalah sedang dimusyawarahkan. Ya, sudah. Mohon maaf Pak Lurah.
kami mengundang Pak Lurah karena kami ingin membicarakan sesuatu hal yang mungkin itu sebagai jalan kami menunjukkan bukti bahwasanya Paman Maronda tidak bersalah. Bukan berdebat seperti ini mengenai sebuah kebijakan ataupun keadilan. Ya. Jadi seperti ini Pak Lurah, tujuan saya itu sebenarnya hanya ingin bertemu dan berbicara dengan Paman Maronda. Ya. Saya meminta waktu dan kebijakan Pak Lurah agar saya diizinkan untuk bertemu dengan Paman Maronda sehingga kami bisa berbincang-bincang, mengobrolkan sesuatu, bagaimana caranya membuktikan terhadap Pak Lurah bahwasanya Paman Maronda tidak bersalah. Seperti ini. Jika kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan menjawab pertanyaan. Jika kalian membuang waktu dan meminta izin untuk bertemu dengan Maronda, saya rasa itu sia-sia. Lebih baik kalian pergi mencari bukti. Setelah kalian mendapatkan bukti itu semua, kau bisa undang saya dan kita adakan musyawarah. Apakah bukti yang kau bawa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh kita? Jika kalian memaksa bertemu dengan Maronda, yang ada kemarahan dari warga semakin meningkat. Ya, seperti ini, mohon maaf Pak Lurah. Pak Lurah, Mohon maaf, saya kedatangan manusia ini lebih banyak mudorotnya di desa kita ketimbang hal baiknya. Dari semenjak manusia ini datang melanggar aturan yang ada di tanah Laranggriyo, itu sudah membuktikan bahwasanya kedatangan manusia-manusia ini hanya ingin petantang petenteng mencari sesuatu yang harus dia langgar. Dan terbukti Maronda yang dari dulu hidup di lingkungan kita, Pak Lurah, semua kelihatan akal bulusnya ketika Maronda ternyata berhubungan dengan manusia-manusia ini. Sebenarnya, Pak Lurah, kalau saya sebagai seorang alim ulama di desa ini menyarankan hukuman terhadap orang yang berdosa seperti Maronda itu tidak boleh untuk ditunda-tunda karena akan mengakibatkan sebuah azab besar yang akan menimpa kepada para warga. mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Lurah. Saya ingin berbicara terlebih dahulu. Silakan. Saya di sini memiliki maksud dan tujuan dengan Pak Lurah, bukan dengan dirimu ya Pak Kiai. Seperti ini Pak Lurah. Pak Lurah tadi mengatakan bahwasanya saya hanya membuang-buang waktu jika saya bertemu dengan Paman Maronda. Tapi menurut saya, jika saya bisa bertemu dengan Paman Maronda, itu adalah jalan agar saya itu bisa membuktikan bahwasanya Paman Maronda itu tidak masalah. Di sini tidak ada satu makhluk pun yang mau mendengarkan apa ucapan yang keluar dari Paman Maronda, apalagi mempercayai ucapannya. Nah, Lurah, di sini dengan adanya kami datang bertemu dengan Paman Maronda, tujuannya adalah agar Paman Maronda menceritakan semua yang dia lakukan. Setelah itu saya mencari buktinya dari apa yang diucapkan oleh Paman Maronda, dan nanti buktinya saya tunjukkan kepada Pak Lurah. Bukankah itu yang dicari Pak Lurah? Saya rasa kalian ketemu dengan Maronda bukan hanya sekali atau dua kali. Ada beberapa waktu yang lalu kalian bertemu. Saya rasa kalian sudah mempertanyakan kepada Maronda, tapi nyatanya Maronda apa yang diucapkan. Itu pun saya pikir sama. Jika kalian datang ke tempat di mana Maronda itu dipasung untuk menanyakan atau mencari bukti, lebih baik kalian mencari bukti di luar sana. Kalian bawa ke sini dan tunjukkan bukti itu. Kalian ingat, di dalam Laranggriyo, warga memang benar-benar amarahnya masih menggebu-gebu. Saya tidak mungkin menambah kerusuhan, apalagi dalam keadaan yang sekarang ini. Maronda memang benar-benar diteriakkan, harus benar-benar dijatuhkan hukuman mati.
Pak Lurah, Ngapa kamu ikut-ikut ngomong? Pak Lurah bisa bayangkan. Banyak anak-anak yang masih usianya di bawah umur di desa kita. Mereka semua mengaji terhadap saya, termasuk anak Pak Lurah si Binul. Dia juga mengaji di tempat saya. Bisa bayangkan Pak Lurah, kalaulah ada makhluk dengan kelakuan seperti Maronda masih hidup di desa kita, apa iya itu tidak bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita? Itu akan menjadi contoh yang buruk. Jadi alangkah baiknya hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Maronda harus dipercepat. Seperti ini Kasihan. saja. Seperti ini saja. Saya tidak mau mendengarkan satu pihak ataupun pihak yang lainnya. Saya sudah ditunjuk sebagai pemimpin. Harusnya saya menjatuhkan seadil-adilnya. Saya beri waktu kepada kalian. 2 kali 24 jam. Silakan kalian cari bukti sekuat-kuatnya. Agar si Maronda memang benar-benar tidak bersalah. Ya kasih 2 kali 24 jam. Waktu untuk kalian mencari bukti. Dan untukmu Kasih. Kau memang banyak sekali jasa-jasa di larang ini. Untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Terutama kepada anak-anak. Janganlah bosan untuk selalu mengajari di larang. Mohon maaf Pak Lurah, seperti ini. Waktu 2 kali 24 jam adalah waktu yang sangat singkat Pak Lurah. Sedangkan saya diberi waktu untuk bertemu dengan Paman Maronda saja tidak boleh. Sampai saat ini ketemu. Saya rasa itu adalah kesempatan yang sangat luas. Kita ketemu waktu Maronda pertama kali ditangkap. Dan sampai saat ini saya diam. Tidak menjatuhkan aturan apa-apa. Hanya saja menahan si Maronda di Pasung. Dan sekarang saya memberikan toleransi 2 kali 24 jam. Apakah itu kurang bijak? Bukan masalah kurang bijaknya Pak Lurah. Saya siap dengan peraturan itu. Tapi beri kami waktu sedikit saja. Saya rasa itu waktu yang cukup. Benar, Pak. Daripada saya berlama-lama di sini. Yang saya takutkan saya dicurigai berpilih kasih. Ya udah seperti ini aja Pak Lurah. Pak Lurah, tunggu dulu. Apa? Saya harap Pak Lurah bisa menjaga putrinya dengan baik. Maksudnya? Saya harap Pak Lurah benar-benar mengawasi putrinya dengan baik. Dah, silakan. Apa maksud perkataan? Silakan kalian pikir saja Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditengok ke putih ini gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa Bang. Jalan satu-satunya hanya menunggu Mantili mendapatkan informasi mengenai kitab itu dari Paman Maronda. Kita tidak bisa berbuat banyak. Bahkan kita malah sudah dipres untuk membuktikan bahwa saya Paman Maronda tidak bersalah. Kita hanya memiliki waktu 2 kali 24 jam. Sedangkan kondisi sekarang Mas Gana seperti ini. 2 kali 24 jam. 2 hari. Ini jadi belum dapat progres yang besar sih, cuma dapat informasi tok. Enggak, keliling muter-muter dulu lah daripada kita diem nunggu Mas Ganang di rumah itu sih. Ya.